Saya hanyalah seseorang yang tidak suka dibohongi. Rasanya seolah semua ini memang sudah direncanakan sejak awal. Jika memang begitu, mengapa tidak dikatakan secara jujur sejak awal? Sebuah badai sedang terbentuk di balik dinding istana, dan di pusat badai itu berdiri Ratu Camilla. Ada dokumen-dokumen yang sama sekali tidak ingin ia ditemukan. Bisik seorang staf kerajaan, isu tentang arsip rahasia pun beredar. Dokumen yang konon begitu kuat hingga mampu meruntuhkan pondasi monarki. Sebagian orang percaya Camilla tidak menyimpannya karena rasa takut, melainkan sebagai langkah strategis. Mungkinkah ia menyiapkannya sebagai senjata terakhir? Sebagai perisai untuk melindungi tahtanya, atau sebagai pedang untuk menundukkan siapapun yang berani menentangnya. Seorang sumber dalam istana berujar pelan, jika berkas-berkas itu muncul ke permukaan, garis keturunan kerajaan bisa berakhir selamanya. Akankah ia memanfaatkannya, atau justru membiarkannya terkubur dalam keheningan? Rahasia yang terkubur dalam garis darah kerajaan. Selama berabad-abad, garis keturunan kerajaan dijaga seperti api suci, diwariskan dari generasi ke generasi melalui hukum-hukum yang lebih tua dari kerajaan manapun. Aturan primogenitur, di mana anak tertua mewarisi mahkota, diciptakan demi menjaga stabilitas. Namun sejarah justru menceritakan kisah yang berbeda, penuh persaingan, pengkhianatan, dan dokumen rahasia yang disembunyikan dari mata publik. Di balik setiap penobatan yang megah, tersembunyi perang sunyi berupa nama, tanda tangan, dan surat-surat bersegel yang menentukan siapa yang berhak atas takhta dan siapa yang disingkirkan dari kekuasaan. Mahkota Inggris telah bertahan dari banyak badai, namun tak sedikit badai itu bermula dari bisikan tentang surat wasiat yang hilang atau dokumen yang disembunyikan. Di masa lampau, selembar kertas saja mampu mengubah segalanya. Ia bisa menjatuhkan seorang pangeran menjadi rakyat biasa, atau mengangkat kerabat yang terlupakan menjadi raja. Kekuasaan tidak terletak pada mahkota, ujar seorang juru tulis kerajaan tua, melainkan pada tinta yang menuliskan siapa pemiliknya. Dan tinta itu seringkali digunakan untuk menyembunyikan kebenaran, bukan sekadar mengungkapkannya. Ada masa ketika pernikahan rahasia dan kelahiran yang disembunyikan mengguncang tembok istana. Kisah tentang janji yang diucapkan dalam cahaya lilin hanya disaksikan dua orang tanpa catatan resmi masih terus beredar. Dari hubungan sunyi itu, terkadang lahir anak-anak yang dianggap tidak seharusnya ada. Nama mereka dihapus demi melindungi takhta. Di masa lain, surat wasiat diubah di bawah tekanan, meninggalkan kebingungan dan konflik pahit yang memecah keluarga. Arsip kerajaan, penuh debu dan misteri, selalu menyimpan rahasia paling rapuh milik kerajaan. Di dalamnya tersimpan dokumen yang tidak dimaksudkan untuk dilihat siapapun. Surat cinta, sumpah kesetiaan, dan ketakutan terdalam para penguasa yang tahu bahwa warisan mereka bisa runtuh oleh satu pengungkapan saja. Kekuatan dokumen-dokumen itu tak terukur. Sebuah wasiat tersembunyi dapat membongkar garis keturunan terlarang. Sebuah perjanjian bertanda tangan bisa menobatkan seorang penantang. Setiap lembar kertas membawa nasib sebuah kerajaan. Bagi setiap raja atau ratu, menguasai dokumen berarti menguasai sejarah. Ketika bukti dihancurkan, kebohongan berubah menjadi kebenaran. Seorang penasihat lama pernah memperingatkan, itulah sebabnya para juru tulis kerajaan menulis dengan sangat hati-hati dan membakar dengan lebih hati-hati lagi. Setiap rahasia yang disegel dengan lilin adalah tembok tambahan untuk menjaga citra kerajaan, perisai, agar publik tidak mengetahui terlalu banyak. Dari abad ke abad, satu pelajaran menjadi jelas. Takhta tidak hanya dijaga oleh tentara, tetapi juga oleh rahasia. Kini, di zaman modern, bisikan itu kembali terdengar. Bisikan bahwa satu perempuan mungkin memegang dokumen yang cukup kuat untuk mengakhiri segalanya. Siapakah dia? Perempuan di pusat badai kerajaan baru itu adalah Camilla, sering disebut sebagai Ratu Bayangan. Kisahnya tidak dimulai di aula emas istana. Ia lahir dalam kenyamanan, namun bukan dari darah bangsawan. Ia tumbuh dengan kecerdasan tajam dan kepercayaan diri, tenang yang menarik orang lain.
Banyak yang mengatakan ia memiliki kemampuan membuat siapapun merasa diperhatikan, bahkan di ruangan yang ramai. Di balik senyumnya yang tenang, tersimpan ambisi yang jarang diketahui orang. Ia bergerak anggun di lingkaran sosial elit, perlahan menenun jalannya menuju pusat kekuasaan. Hubungannya dengan calon raja bukan ditulis oleh takdir, melainkan oleh puluhan tahun cinta terlarang. "Hubungan kami tak pernah sederhana," katanya suatu kali kepada seorang teman. "Cinta mereka bertahan dari skandal, perpisahan, dan sorotan tajam dunia." Ketika akhirnya ia berdiri di sisi sang raja sebagai istri, itu bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan penulisan ulang tradisi kerajaan. Sebagian melihatnya sebagai bukti bahwa cinta bisa melampaui kewajiban, sementara yang lain berbisik bahwa semua itu datang dengan harga mahal. Sebagai permaisuri, Camilla menguasai seni pengaruh yang sunyi. Ia jarang berbicara di depan publik, namun kehadirannya selalu terasa. Ia memahami cara lama, bisikan di balik pintu tertutup, surat bersegel lilin, dan dokumen yang dikunci rapat. Ada yang mengatakan ia menjadi penjaga senyap dari kertas-kertas yang bisa mengguncang monarki hingga ke akarnya. Ada pula yang percaya ia hanya mewarisi beban rahasia lama kerajaan. Masa lalunya tidak lepas dari bayangan. Rumor tentang surat yang dimusnahkan, catatan yang hilang, dan korespondensi rahasia telah lama mengikutinya. Namun setiap kali pertanyaan muncul, ia menghilang begitu saja. Seakan ada tangan tak terlihat yang memastikan kebenaran tetap tersembunyi. Bagi para pengkritiknya, keheningan itu adalah bukti kesalahan. Bagi para pendukungnya, itu adalah kesetiaan pada sumpah kerahasiaan kerajaan. Namun ketegangan terus meningkat. Apa yang sebenarnya ia lindungi? Suaminya, mahkota, atau dirinya sendiri? Dan jika rumor itu benar, apa yang akan terjadi bila dokumen-dokumen tersembunyi itu akhirnya terungkap? Tuduhan pun muncul. Keluarga kerajaan telah menghadapi banyak krisis, namun tidak ada yang seperti ini. Semuanya bermula dari bisikan di koridor dan kalimat tersirat di kolom surat kabar. Seorang jurnalis ternama mengisyaratkan bahwa sesuatu yang sangat penting disembunyikan jauh di dalam arsip kerajaan, sesuatu yang mampu membatalkan generasi demi generasi. Mantan staf istana, ajudan pensiunan, bahkan kerabat jauh mulai berbicara dengan nada hati-hati. Seorang sumber anonim berkata, "Jika dokumen itu keluar, segalanya akan berubah." Dari situlah cerita berkembang, menempatkan Ratu Camilla tepat di pusatnya. Tuduhannya sederhana namun mengerikan, bahwa Camilla menggunakan pengaruhnya untuk menyembunyikan dokumen yang berkaitan dengan garis suksesi sejati. Konon terdapat surat wasiat rahasia, perjanjian lama, dan surat tersegel yang mengisyaratkan adanya pewaris lain, mungkin dengan klaim yang lebih kuat dari mereka yang kini mengenakan mahkota. Jika benar, kertas-kertas itu bisa menulis ulang sejarah keluarga kerajaan dan mengubah masa depannya selamanya. Menurut bisikan dari dalam istana, penyembunyian ini dimulai secara diam-diam, tak lama setelah pernikahannya, sekitar saat kesehatan mendiang ratu menurun dan persiapan suksesi menjadi mendesak. Sementara yang lain sibuk dengan upacara dan pidato, Camilla disebut-sebut menjaga kotak-kotak dokumen berlabel pribadi, jauh dari mata publik. Isi kotak-kotak itu kini menjadi misteri nasional. Ketegangan meningkat ketika seorang sejarawan mengklaim bahwa arsip penting dari pertengahan abad ke-19 menghilang tanpa penjelasan. Dokumen yang berkaitan dengan surat wasiat rahasia dan pertanyaan garis keturunan. Tahun lalu masih ada, katanya, sekarang sudah lenyap. Ketika media menekan istana untuk jawaban, yang muncul hanyalah keheningan. Dan keheningan itu justru memperdalam kecurigaan. Bagi para pengamat kerajaan, implikasinya sangat besar. Jika ada dokumen yang mempertanyakan legitimasi pewaris, berarti seluruh struktur monarki berdiri di atas kebohongan. Apapun kebenarannya, istana kini dipenuhi ketegangan. Camilla tetap tenang, tanpa bantahan, tanpa pengakuan, dan justru ketenangan itulah yang membuat api spekulasi semakin membesar. Dokumen itu dikabarkan ditemukan di dalam sebuah peti keluarga tua. Di atasnya terdapat segel milik seorang penasihat kerajaan terdahulu.
serta keterangan tentang sebuah berkas rahasia yang disimpan dalam kepercayaan demi melindungi kerajaan. Kalimat itu saja sudah cukup membuat para sejarawan panik dan bergegas mencari tahu. Tidak lama kemudian, kebocoran lain muncul, sebuah daftar arsip yang secara misterius diberi tanda dibatasi hingga pemberitahuan selanjutnya. Beberapa berkas dalam daftar tersebut dilaporkan berisi surat wasiat, korespondensi, dan memo pribadi yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Lalu, muncul suara seorang saksi, mantan juru arsip istana, yang mengaku pernah menangani dokumen-dokumen itu bertahun-tahun lalu. "Saya melihat tanda tangan yang seharusnya tidak ada," katanya pelan, "dan nama-nama yang telah dilupakan sejarah." Menurutnya, kertas-kertas itu mengarah pada keberadaan seorang ahli waris yang selama ini disembunyikan. Seseorang yang berdasarkan hukum waris lama bisa memiliki klaim lebih kuat dibanding garis keturunan saat ini. Meski kesaksiannya belum dapat diverifikasi sepenuhnya, detail yang ia sampaikan, ruangan penyimpanan, tanda pada map arsip, bahkan aroma kertas tua, sesuai dengan penuturan beberapa orang dalam lainnya. Selain itu, dokumen hukum dari beberapa dekade lalu kembali muncul, memperlihatkan ketidaksesuaian kecil dalam pemindahan aset dan deklarasi warisan. Bagi masyarakat umum, hal-hal tersebut tampak sepele. Namun bagi para ahli, itu justru mengarah pada penghapusan yang disengaja. Bahkan ada yang mengklaim bahwa sejumlah arsip tertentu diklasifikasikan ulang sebagai korespondensi pribadi pada masa awal pengaruh Camilla, sehingga secara efektif menghilangkannya dari catatan publik. Entah kebetulan atau perencanaan yang cermat, waktunya terlalu tepat untuk diabaikan. Namun tidak semua pihak sepakat tentang apa yang sebenarnya dibuktikan oleh dokumen-dokumen ini. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa itu hanyalah urusan administratif rutin yang selama ini disalahartikan. Yang lain yakin bahwa tulisan tangan, segel, dan tanda tangan di dalamnya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. "Yang membuat saya khawatir bukan apa yang ada di arsip," ujar seorang analis media, "melainkan apa yang tidak ada." Memang seluruh koleksi dari tahun-tahun tertentu tampak menghilang, seolah seseorang dengan sengaja menghapus bagian sejarah. Kontradiksi-kontradiksi ini justru memperkuat misteri. Untuk setiap klaim tentang kebenaran tersembunyi, selalu ada klaim tandingan tentang kesalahan penempatan yang tidak disengaja. Untuk setiap saksi yang bersumpah pernah melihat dokumen itu, ada saksi lain yang bersikeras bahwa dokumen tersebut tidak pernah ada. Bahkan di dalam istana sendiri, perpecahan senyap mulai terbentuk. Ada mereka yang ingin melindungi masa lalu, dan ada pula yang takut pada apa yang mungkin terungkap. Camilla sendiri tidak pernah mengonfirmasi ataupun menyangkal tuduhan apapun. Keheningannya tetap terjaga meski beban tuduhan semakin berat dari hari ke hari. Sebagian menyebut ketenangannya sebagai keberanian, yang lain menyebutnya perhitungan. Namun hingga kini, tak seorang pun di luar lingkaran terdekatnya benar-benar mengetahui kebenarannya. Di aula-aula megah, tempat potret para raja dan ratu memandang dari bingkai emas, kebenaran tetap tersembunyi, mungkin terkunci di balik pintu yang tak seorang pun berani buka. Dunia menunggu dengan napas tertahan, bertanya-tanya apakah fondasi mahkota dibangun atas keyakinan atau pemalsuan. Dan ketika pencarian kebenaran semakin dalam, perhatian mulai tertuju pada satu tempat yang mungkin menyimpan petunjuk terakhir, brankas kerajaan itu sendiri. Motif. Mengapa disembunyikan? Di lorong-lorong istana yang sunyi, tempat sejarah dan harapan bercampur di udara. Setiap tindakan selalu memiliki alasan. Ketika kabar menyebar bahwa Camilla mungkin menjaga dokumen yang mampu menghancurkan garis kerajaan, pertanyaan pun bermunculan. Apakah itu karena rasa takut, kewajiban, atau keinginan putus asa untuk melindungi semua yang telah ia bangun? Jawabannya, seperti istana itu sendiri, tersembunyi di balik pintu terkunci dan hati yang terjaga. Sebagian percaya motifnya berakar pada perlindungan reputasi, bukan hanya miliknya, tetapi seluruh monarki. Camilla telah menghabiskan bertahun-tahun membentuk ulang citranya, dari sosok yang dulu dicela publik menjadi permaisuri yang dihormati karena ketenangannya.
Reputasi itu rapuh, kata seorang staf istana. Dan baginya, itulah garis tipis antara penerimaan dan kehancuran. Jika dokumen-dokumen itu mengungkap kebenaran yang lebih kelam, ahli waris lain, janji yang dilanggar, atau skandal lama, bukan hanya warisannya yang akan hancur. Bayangan masa lalu yang ia coba bungkam bisa kembali menghantuinya. Namun di balik alasan perlindungan, tersembunyi pula soal keseimbangan kekuasaan di dalam istana. Monarki selalu menjadi panggung aliansi rapuh, persaingan senyap, dan perebutan pengaruh tanpa kata. Kenaikan posisi Camilla mengubah keseimbangan itu selamanya. Kedudukannya di sisi raja menjadikannya penjaga gerbang mahkota, ujar seorang sumber. Dan itu membawa kesetiaan sekaligus kecemburuan. Kekuasaan di istana tidak berteriak, tambahnya. Ia berbisik, dan bisikan itulah yang menentukan siapa yang diingat dan siapa yang dihapus. Jika dokumen-dokumen itu mengandung sesuatu yang dapat menggeser kekuasaan, sebuah klausul, wasiat, atau tanda tangan tersembunyi, menyembunyikannya mungkin menjadi satu-satunya cara baginya untuk tetap memegang kendali. Lalu, ada bayang-bayang keuangan yang selalu mengikuti urusan kerajaan. Kekayaan kerajaan mencakup tanah, yayasan, dan warisan berusia ratusan tahun yang diikat oleh hukum kuno. Satu dokumen saja bisa mengubah semuanya. Siapa yang memiliki apa, siapa yang menerima, dan siapa yang kehilangan segalanya. Sebagian percaya Camilla bertindak bukan karena keserakahan, melainkan demi keteraturan untuk menjaga aset dan gelar tetap utuh, mencegah kekacauan jika klausul tersembunyi mengalihkan kekayaan ke pihak lain. Keluarga kerajaan berjalan atas dasar kewajiban, kata seorang sejarawan, tetapi bertahan karena uang. Dan Camilla memahami hal itu dengan sangat baik. Namun mungkin motif terkuat bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan politik. Kelangsungan citra monarki di dunia yang semakin skeptis. Setiap tajuk berita, setiap skandal menggerogoti kekuatan institusi kuno itu. Monarki hidup dari kepercayaan. Jika publik kehilangan keyakinan, jika kisah kerajaan dianggap rekayasa, segalanya bisa runtuh. Camilla yang sangat sadar akan sorotan dunia, mungkin melihat dokumen-dokumen itu terlalu berbahaya untuk diungkap. Bukan semata karena isinya, tetapi karena dampaknya terhadap perasaan publik. Begitu orang berhenti percaya pada mahkota, katanya konon dalam percakapan pribadi, itu hanyalah sepotong logam. Maka jika ia benar-benar menyembunyikannya, mungkin itu bukan tindakan penipuan, melainkan upaya mempertahankan mitos kerajaan, bahkan dengan pengorbanan pribadi yang besar. Ironisnya, dalam melindungi citra mahkota, ia justru bisa menjadi skandal yang ingin ia cegah. Namun keheningan tak pernah abadi. Dinding-dinding istana mulai berbicara. Di balik tirai tertutup dan gerbang yang dijaga ketat, sang ratu kini harus menghadapi badai yang berusaha ia tahan. Dan ketika mahkota mulai bergetar, semua mata tertuju pada sosok yang berani melindunginya. Tanggapan Camilla dan reaksi kerajaan. Ketika tuduhan akhirnya sampai ke publik, istana seakan membeku. Kamera memenuhi gerbang, para wartawan berbisik tentang pertemuan rahasia, dan bangsa menunggu satu kata saja dari perempuan di pusat badai itu. Camilla, yang dikenal dengan ketenangannya, tidak terburu-buru membela diri. Keheningannya berbicara lebih keras daripada pernyataan apapun. Ia selalu percaya bahwa kesabaran akan menang, ujar seorang ajudan. Saat yang lain berteriak, ia menunggu. Namun menunggu tak mampu menghentikan arus, tekanan media semakin kuat. Akhirnya, sebuah pernyataan resmi pun muncul dari istana. Tersusun rapi, berjarak, dan penuh perhitungan, yang membantah segala kesalahan dan menyebut rumor tersebut sebagai... Pernyataan resmi itu menyebut semua tuduhan sebagai tidak berdasar dan berniat jahat. Namun, yang menarik perhatian publik adalah satu hal yang tidak dikatakan secara tegas. Istana tidak sepenuhnya membantah keberadaan dokumen-dokumen tersebut. Satu celah kecil itu langsung memicu gelombang pertanyaan baru. Jika memang tidak ada yang disembunyikan, gumam seorang pengamat, mengapa tidak menyatakannya dengan jelas? Di balik layar,
Para staf istana bergerak cepat untuk meredam kekacauan. Memo internal dikirimkan kepada para pejabat senior menekankan pentingnya kehati-hatian dan kerahasiaan. Tim hukum mulai menelusuri arsip lama, meninjau kembali surat wasiat dan korespondensi kuno untuk menilai apa saja yang mungkin masih hilang. Setiap langkah diawasi, setiap kata dipertimbangkan dengan cermat. Kantor komunikasi istana gencar menyoroti kegiatan amal keluarga kerajaan, berharap kabar positif itu dapat menenggelamkan bisikan-bisikan yang terus berkembang. Namun, keheningan seputar dokumen yang diduga disembunyikan justru memperkuat kecurigaan publik. Di dalam keluarga kerajaan sendiri, reaksi yang muncul sama terbelahnya dengan mahkota itu sendiri. Sebagian berdiri di pihak Camilla, menyebut rumor tersebut sebagai serangan kejam yang bertujuan melemahkan monarki di masa yang rapuh. Ia telah menanggung lebih banyak tuduhan daripada siapapun, ujar seorang sahabat dekat. Ia tidak akan pernah mempertaruhkan mahkota yang telah ia perjuangkan untuk dijaga. Namun, tidak semua orang sepenuhnya yakin. Beberapa anggota keluarga secara diam-diam mulai bertanya-tanya apakah bisikan itu menyimpan secuil kebenaran. Dalam pertemuan pribadi, suasana dikabarkan terasa tegang. Senyum sopan menutupi rasa curiga yang mendalam. Di lingkaran politik, para penasihat menyerukan kehati-hatian. Satu kesalahan kecil saja bisa merusak bukan hanya citra kerajaan, tetapi juga stabilitas institusi itu sendiri. Parlemen menghindari topik tersebut di hadapan publik. Namun, di balik pintu tertutup, diskusi tentang hukum suksesi dan akses terhadap arsip kerajaan kembali muncul secara senyap. Para pakar hukum mulai berdebat apakah materi semacam itu, jika terbukti nyata, dapat menggoyahkan legitimasi para pewaris saat ini. Di tengah semua itu, Camilla tetap tenang. Dalam satu penampilan singkat, ia menghadapi pers dengan senyum lembut dan hanya mengatakan, kebenaran selalu menemukan jalan pulang. Kalimat singkat itu syarat makna. Sebagian melihatnya sebagai peringatan, sebagian lagi sebagai penenang. Ada yang menganggapnya sebagai kata terakhirnya. Ada pula yang menafsirkan ucapan itu sebagai isyarat akan rahasia yang belum terungkap. Sementara badai terus berputar, monarki berdiri di persimpangan jalan. Keheningan sang permaisuri telah menjadi sekaligus perisai dan senjatanya. Dunia terus memperdebatkan rasa bersalahnya, sementara ia tetap menjalankan tugas, tersenyum di depan kamera berjabat tangan, dengan satu pertanyaan yang menggantung di udara seperti bayangan tak kasat mata. Namun kebenaran yang telah terusik tidak pernah benar-benar tidur. Pengungkapan berikutnya diyakini banyak pihak tidak akan datang dari mulutnya, melainkan dari bayang-bayang istana itu sendiri. Implikasi hukum dan konstitusional. Ketika bisikan berubah menjadi keraguan hukum, mahkota mulai bergetar. Setelah munculnya dugaan bahwa Camilla mungkin menyembunyikan dokumen kerajaan yang sensitif, para ahli hukum dan sejarawan mendapati diri mereka memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi. Mungkinkah satu berkas tersembunyi benar-benar mengguncang tatanan suksesi? Pertanyaan ini menyentuh jantung hukum kerajaan itu sendiri dan menimbulkan gelombang kejut di seluruh negeri. Monarki, ujar seorang pakar hukum, tidak hanya dibangun di atas darah, tetapi juga di atas kertas, dokumen yang membuktikan garis keturunan tersebut. Dalam hukum suksesi kerajaan, klaim setiap pewaris bertumpu pada aturan yang telah ditulis dan ditulis ulang selama berabad-abad untuk menyesuaikan zaman. Dari undang-undang awal abad ke-18 hingga aturan modern tentang suksesi mahkota, satu pesan selalu sama, legitimasi adalah segalanya. Jika suatu hari muncul dokumen, sebuah surat wasiat, surat pribadi, atau pengakuan yang menunjukkan bahwa seorang ahli waris sah pernah diabaikan, seluruh tatanan kerajaan bisa dipertanyakan. Ini bukan sekadar skandal, peringatkan seorang ahli lain. Ini adalah gempa konstitusional. Di balik tembok istana, para pengacara secara diam-diam meninjau arsip, mencari segala sesuatu yang mungkin berkaitan dengan materi yang hilang. Konon, beberapa dokumen di brankas kerajaan disegel atas perintah raja-raja terdahulu dengan label tidak pernah boleh dibuka. Tak seorang pun tahu isinya,
hanya tahu bahwa kekuatannya terletak pada kerahasiaan. Dalam sejarah kerajaan, bisik seorang sumber, kertas bisa lebih mematikan daripada senjata apapun. Presiden hukum, meski jarang, menawarkan contoh-contoh yang menggetarkan. Di beberapa monarki Eropa lama, satu surat pernah mengubah nasib sebuah imperium. Di Prancis, penemuan surat wasiat tersembunyi pernah menggoyahkan garis suksesi dan menjatuhkan keluarga yang berkuasa selama beberapa generasi. Bahkan di Inggris sendiri, terdapat kisah-kisah lama tentang korespondensi rahasia yang nyaris menggulingkan raja. Kini, cerita-cerita itu kembali mencuat, seolah masa lalu sedang memperingatkan masa kini. Sejarah, kata seorang sejarawan di televisi nasional, memiliki cara aneh untuk mengulang dirinya sendiri ketika rahasia dikubur terlalu lama. Namun, perdebatan tidak berhenti pada soal garis keturunan. Para ahli hukum mulai mempertanyakan hukum apa yang sebenarnya berlaku atas rahasia kerajaan semacam ini. Apakah itu dilindungi oleh hak prerogatif kerajaan sebagai urusan pribadi? Ataukah termasuk kepentingan publik yang menuntut transparansi dan kebenaran? Prerogatif mahkota. Kekuasaan kuno penguasa memberi keluarga kerajaan hak istimewa untuk melindungi catatan tertentu dari publik demi menjaga martabat mahkota. Namun, kekuasaan yang sama juga bisa dipandang sebagai alat untuk menyembunyikan kebenaran. Monarki tidak bisa hidup dalam kerahasiaan selamanya, ujar seorang anggota parlemen dengan tegas. Jika kebenaran membahayakan takhta, maka takhta harus belajar berdiri di atas kebenaran. Hukum warisan menambah lapisan kerumitan lain. Jika dokumen-dokumen itu menyentuh soal aset kerajaan atau dana kepercayaan, dampaknya bisa melampaui urusan darah. Klausul tersembunyi dapat mengubah kepemilikan tanah, gelar, dan kekayaan bernilai jutaan. Setiap aset kerajaan memiliki nama, dan setiap nama membawa klaim. Jika rantai warisan terputus, puluhan tahun sejarah bisa terurai dalam semalam. Ini bukan hanya soal siapa yang duduk di takhta, kata seorang komentator. Ini soal siapa yang menguasai bayangan mahkota. Ketegangan meningkat seiring bertambahnya pertanyaan. Para ahli hukum menyerukan keterbukaan, sementara staf istana bersikeras pada privasi. Di balik dinding berlapis emas, pertemuan-pertemuan sunyi berlangsung hingga larut malam. Camilla tetap bungkam, wajahnya tenang namun sulit dibaca, seolah memikul beban berabad-abad di pundaknya. Saat negara menahan napas, monarki berada di ambang badai konstitusional, tempat hukum, warisan, dan kesetiaan siap bertabrakan. Dan ketika hukum mulai goyah, pengadilan opini publik pun bangkit. Reaksi publik dan media. Begitu cerita itu pecah, dunia seakan meledak oleh hiruk-pikuk. Tajuk utama memenuhi halaman depan surat kabar dengan huruf tebal. Dokumen rahasia Camilla. Kebenaran tersembunyi mahkota. Presenter televisi berbicara dengan nada serius, sementara tabloid menghiasi sampul mereka dengan teori liar dan sumber misterius dekat istana. Skandal yang awalnya sunyi kini berubah menjadi badai api, dan tak seorang pun luput dari panasnya. Setiap media menyajikan versinya sendiri. Ada yang menggambarkan Camilla sebagai penjaga bijak melindungi monarki dari kehancuran. Yang lain menyebutnya manipulator yang digerakkan oleh ambisi dan ketakutan. Permaisuri yang menyembunyikan kebenaran, teriak satu majalah. Perempuan yang menyelamatkan mahkota, seru yang lain. Kontrasnya mencolok, satu menjadikannya penjahat, satu lagi pahlawan. Namun keduanya sama-sama menempatkannya di pusat badai. Media sosial memperparah situasi. Jutaan pengguna memperdebatkan apakah ia bersalah atau tidak, menciptakan perang kata-kata yang berlangsung siang dan malam. Tagar bermunculan tanpa henti. Matas Camilla Files, Royal Secrets, Matched the Hidden Hair. Sebagian membelanya dengan keras, menyatakan ia telah terlalu lama dihakimi karena masa lalunya. Ia sudah cukup diserang, tulis seorang pendukung. Biarkan dia melindungi keluarganya. Yang lain bersikap jauh lebih keras. Jika tidak ada yang disembunyikan, tulis seorang pengguna, maka buka saja berangkasnya.
Jajak pendapat daring pun menunjukkan bangsa terbelah hampir seimbang. Separuh publik percaya bahwa ia sedang melindungi monarki, sementara separuh lainnya yakin bahwa ia hanya melindungi dirinya sendiri. Titik. Para wartawan berkemah di luar properti kerajaan, berharap mendapatkan satu tatapan, satu petunjuk, atau sekadar satu kata. Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa hanya 14% warga Inggris mendukung Camilla disebut sebagai ratu. Setiap gerakannya dianalisis, setiap senyum, setiap pandangan mata. Ketika ia muncul di sebuah acara amal beberapa hari setelah skandal itu mencuat, sikap tenangnya terlihat hampir menantang. Ia tampak tak tersentuh, bisik seorang reporter. Namun, orang-orang yang mengenalnya berkata sebaliknya. Di balik ekspresi yang tenang itu, Camilla disebut sangat menyadari besarnya kerusakan yang sedang terjadi. Ia tahu betul betapa cepat cinta bisa berubah menjadi penghakiman, ungkap seorang sahabat. Perbandingan pun segera bermunculan. Para komentator mengaitkan skandal ini dengan krisis-krisis kerajaan di masa lalu, pengunduran diri Edward Labi, pengungkapan seputar Putri Diana, hingga kontroversi Pangeran Harry dan Meghan. Setiap generasi memiliki saat pengadilannya sendiri, tulis seorang sejarawan, dan ini mungkin milik mereka. Sejumlah jurnalis mencatat betapa berbedanya cara istana menangani krisis ini dibandingkan masa lalu. Jika dulu keheningan menjadi senjata utama, kini kebocoran dan bisikan memenuhi udara. Dunia telah berubah dan kendali mahkota atas ceritanya pun ikut berubah. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Masyarakat mulai mempertanyakan bukan hanya Camilla, tetapi monarki itu sendiri. Apa sebenarnya yang menjadi kewajiban keluarga kerajaan terhadap publik? Apakah mahkota berada di atas kebenaran atau justru terikat olehnya? Jalanan dipenuhi perdebatan. Keluarga-keluarga berselisih pendapat di meja makan dan acara televisi dipenuhi diskusi panas tentang transparansi dan kepercayaan. Di tengah semua itu, Camilla tetap diam, sosok tunggal yang dikelilingi kebisingan. Keheningannya berubah menjadi pernyataan tersendiri. Setiap hari tanpa jawaban membuatnya tampak entah sangat berani atau justru sangat tertutup. Tak ada yang benar-benar tahu. Seiring waktu berlalu, batas antara kebenaran dan rumor sepenuhnya kabur. Dinding istana yang dulu terasa tak tergoyahkan kini tampak tipis dan rapuh di bawah tekanan keraguan publik. Skenario yang mungkin dan dampaknya, bisikan di dalam istana kini telah berubah menjadi gemuruh di luar gerbangnya. Seluruh Inggris menahan napas menunggu kebenaran atau bantahan, akhirnya menembus udara ketidakpastian yang berat. Di balik tembok kerajaan, para penasihat duduk mengelilingi meja panjang. Keheningan dipenuhi kecemasan. Masa depan mahkota kini bergantung pada apa yang akan terungkap dari dokumen-dokumen misterius itu. Jika dokumen tersebut terbukti nyata, kerajaan akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi selama beberapa generasi. Para ahli hukum memperingatkan bahwa dampaknya bisa mengguncang fondasi otoritas kerajaan itu sendiri. Jika kertas-kertas itu berisi bukti tentang ahli waris tersembunyi, atau klausul rahasia yang mengubah garis suksesi sah, takhta bisa diperdebatkan. Mahkota bergantung pada legitimasi, ujar seorang sejarawan dengan nada serius. Jika itu dicabut, segalanya runtuh. Gagasan bahwa posisi raja dapat dipertanyakan dulu terasa mustahil, namun kini menjadi kemungkinan nyata. Artinya, setiap sumpah, setiap tindakan kerajaan, dan setiap dokumen resmi sejak saat itu bisa diragukan. Dalam situasi seperti itu, parlemen akan dipaksa turun tangan. Para politisi yang selama ini menjaga jarak dari urusan kerajaan harus membahas hukum suksesi secara terbuka. Akan muncul tuntutan transparansi, desakan penyelidikan, bahkan kemungkinan peninjauan ulang kedudukan hukum monarki. Sebagian khawatir publik akan kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Rakyat menerima mahkota karena mereka percaya pada kejujurannya, kata seorang komentator. Jika kepercayaan itu mati,
monarki ikut mati. Kerusakan tidak hanya akan menyentuh gelar dan garis darah, ia akan meresap ke hati mereka yang telah mengabdikan hidupnya pada kerajaan. Namun jika dokumen itu terbukti palsu, atau lebih buruk lagi, tidak pernah ada, badai tidak akan serta-merta mereda. Kekecewaan publik bisa berubah menjadi kemarahan. Pertanyaan akan muncul tentang bagaimana cerita sebesar ini dibiarkan berkembang. Jika tuduhan terhadap Camilla terbukti tidak berdasar, sorotan akan beralih kepada para penyebar klaim tersebut. Jurnalis, staf, dan orang dalam bisa menghadapi penyelidikan atas pencemaran nama baik atau pelanggaran kepercayaan. Meski demikian, sekalipun tuduhan itu terbukti salah, bekas lukanya tetap ada. Kepercayaan publik terhadap integritas monarki tidak mudah pulih. Keraguan, kata seorang pengamat kerajaan kita, adalah luka yang tak pernah benar-benar menutup. Reputasi Camilla pun berada di ujung tanduk. Bagi para pendukungnya, ia akan dikenang sebagai perempuan yang kembali menghadapi badai dan bertahan, ratu yang menolak dihancurkan oleh rumor. Namun bagi para pengkritiknya, ia akan tetap menjadi simbol kerahasiaan dan ketidakpercayaan. Dalam kedua pandangan itu, citranya tak akan pernah sama. Setiap penampilan publik, setiap pidato, setiap tatapan akan membawa bayang-bayang skandal ini. Ketika kepercayaan retak, ujar seorang sumber, tak ada mahkota yang bisa sepenuhnya memperbaikinya. Namun masih ada kemungkinan ketiga, yang jauh lebih rumit daripada sekadar benar atau salah. Mungkin dokumen-dokumen itu nyata, tetapi tidak lengkap. Mungkin sebagian hilang, diubah, atau disembunyikan, bukan karena niat jahat, melainkan untuk melindungi. Kadang kebenaran bukan hitam atau putih, kata seorang staf istana, melainkan abu-abu yang dunia enggan pahami. Jika hanya fragmen kebenaran yang muncul, satu halaman hilang, satu baris terhapus, kekacauan justru akan semakin dalam. Semua pihak akan mengklaim versinya sebagai kebenaran. Pendukung akan berkata dokumen itu disalahartikan. Kritikus akan menyebutnya bukti penipuan. Dalam kebingungan seperti itu, bahkan keheningan bisa ditafsirkan sebagai rasa bersalah. Kebocoran mungkin muncul sedikit demi sedikit. Nama, frasa, atau kisah setengah jadi menemukan jalannya ke media. Istana akan berusaha menahannya. Namun begitu rahasia terlepas, jarang sekali ia kembali ke tempatnya semula. Jalan tengah yang dipenuhi kebenaran setengah-setengah sering kali adalah yang paling berbahaya. Ia membuat masyarakat terus bertanya, terus meragukan. Rahasia yang hanya setengah diungkap, kata seorang analis politik, adalah kebenaran yang bisa menghancurkan baik si pembohong maupun pendengarnya. Dalam setiap kemungkinan, entah dokumen itu asli, palsu, atau sesuatu di antaranya, satu hal pasti, monarki tidak akan pernah keluar dari krisis ini dalam keadaan yang sama. Skandal ini telah mengubah cara dunia memandangnya, menggeser sesuatu yang dulu dianggap sakral menjadi sesuatu yang manusiawi, rapuh, dan penuh celah. Di dalam istana, gema bisikan lama mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, suara pengadilan. Namun di luar perbatasan Inggris, badai lain telah terbentuk. Mata dunia kini tertuju pada mahkota, menunggu sejauh mana bayangannya akan menjangkau implikasi internasional. Skandal yang mengguncang Inggris tidak berhenti di dalam negeri. Di seluruh persemakmuran, para pengamat kerajaan, perdana menteri, dan media asing terpaku pada drama yang sedang berlangsung. Mahkota yang lama dipandang sebagai simbol persatuan dan stabilitas, kini berada di bawah sorotan tajam. Dari Kanada hingga Australia, dari Selandia Baru hingga Karibia, pertanyaan yang sama muncul. Jika takhta Inggris goyah, apa artinya bagi mereka yang masih menundukkan kepala padanya? Di Australia, perdebatan meletus di parlemen. Suara-suara republik semakin nyaring, menuntut pemutusan hubungan dengan monarki. Jika sistem ini tak mampu menjamin kebenaran, ujar seorang politisi, mengapa negara kita harus terus bergantung padanya? Di Kanada, surat kabar dipenuhi spekulasi tentang dokumen tersembunyi dan dampaknya bagi masa depan persemakmuran. Bahkan para pemimpin yang tetap setia mulai menyuarakan kegelisahan. Kami menghormati mahkota, kata seorang pejabat, namun kami tak bisa mengabaikan badai yang menyelimutinya.
monarki Eropa yang mengamati dari jauh melihat bayangan kerentanan mereka sendiri. Raja dan ratu di negara lain mengirim pesan simpati secara pribadi, tetapi di balik pintu tertutup kekhawatiran juga tumbuh. Setiap hilangnya kredibilitas monarki Inggris akan bergaung di seluruh lingkaran kerajaan Eropa. Para diplomat berbisik bahwa jika kebenaran terbukti cukup merusak, kunjungan kenegaraan bisa ditunda, aliansi ditinjau ulang, dan agenda kerajaan dibatalkan secara diam-diam. Di dalam Inggris sendiri, para tokoh politik terjebak dalam krisis ini. Pemerintah harus berjalan di garis tipis, menunjukkan rasa hormat kepada monarki sambil bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mahkota bukan sekadar simbol, kata seorang menteri senior. Ia adalah jantung konstitusi kita. Setiap pukulan terhadap legitimasi mahkota berpotensi menciptakan kekacauan konstitusional. Pertanyaan tentang pendanaan keluarga kerajaan, peran penguasa dalam pemerintahan, bahkan kelanjutan hak istimewa kerajaan bisa tiba-tiba dipertanyakan. Di seberang Atlantik, media Amerika Serikat mengikuti kisah ini seperti serial penuh ketegangan. Acara bincang-bincang membedah setiap gerakan dan rumor, menjadikan skandal kerajaan sebagai tontonan global. Dunia dulu mengagumi monarki Inggris karena misterinya, kata seorang pembawa acara Amerika. Kini, misteri yang sama justru bisa menghancurkannya. Media sosial dipenuhi teori, perbandingan, bahkan pengadilan moral terhadap keluarga kerajaan. Apa yang bermula sebagai kontroversi nasional kini berubah menjadi pertunjukan global. Bahkan, Vatikan disebut ikut mengamati. Beberapa pemimpin agama secara diam-diam mempertanyakan apakah otoritas moral dapat bertahan tanpa transparansi. Monarki yang dulu dilindungi oleh rasa hormat, kini diadili oleh standar modern tentang kebenaran dan keadilan. Iman, kata seorang uskup dengan suara lembut, bukan hanya milik gereja, umat juga membutuhkannya. Masyarakat juga perlu memiliki kepercayaan kepada para pemimpinnya. Pers internasional menyebut peristiwa ini sebagai krisis mahkota. Setiap negara memiliki versinya sendiri tentang cerita tersebut. Ada yang bersimpati, ada pula yang tanpa ampun. Semakin lama istana memilih diam, semakin keras pula suara dunia. Para sekutu menjadi lebih berhati-hati, para pengkritik semakin berani, dan rakyat Inggris dibiarkan bertanya-tanya apakah monarki masih bisa kembali pada ketenangan dan martabat yang pernah dimilikinya. Namun, di tengah badai global itu, Camilla kembali muncul, tenang, terkendali, tetapi tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya memikul beban penghakiman. Ia telah menjadi lebih dari sekadar permaisuri. Kini ia adalah simbol kerahasiaan, ketahanan, dan kekuatan berbahaya dari sebuah kebenaran. Dan ketika dunia memperdebatkan nasib mahkota, satu pertanyaan terdengar lebih nyaring dari yang lain. Apa yang terjadi ketika rahasia sebuah bangsa berhadapan langsung dengan penghakiman sejarah, penyelidikan, dan kebocoran? Istana memang terdiam, tetapi keheningan itu justru membuat pertanyaan semakin menggema. Di balik gerbang besi tinggi dan dinding batu tebal, badai senyap tengah berputar, bukan berupa petir, melainkan bisikan. Para penyelidik, jurnalis, dan orang dalam yang penasaran mengitari satu misteri besar, di mana sebenarnya dokumen-dokumen yang hilang, yang konon dapat menentukan nasib garis kerajaan. Rumor menyebar ke segala arah. Ada yang mengatakan berkas-berkas itu disimpan di arsip rahasia di bawah Windsor, terkubur di antara catatan yang tak tersentuh selama puluhan tahun. Yang lain percaya dokumen tersebut telah dipindahkan ke luar negeri, mungkin ke sebuah properti pribadi atau brankas milik orang kepercayaan. Dalam sejarah kerajaan ada ruang di dalam ruang, gumam seorang arsiparis. Dan tidak semuanya dimaksudkan untuk dibuka. Juru bicara resmi menyangkal adanya pelanggaran, tetapi pernyataan mereka terdengar kaku dan terlatih dengan keyakinan yang rapuh. Setiap kalimat terasa lebih banyak menyembunyikan daripada mengungkap. Tak seorang pun benar-benar tahu siapa yang memiliki akses penuh. Beberapa nama dibisikkan: arsiparis, penasihat hukum, dan seorang ajudan senior yang baru saja mengundurkan diri tanpa penjelasan.
Dia tahu terlalu banyak, kata seorang staf dengan pandangan gelisah. Dia mulai mengajukan pertanyaan yang tidak ingin dijawab siapapun. Mereka yang mencoba berbicara seringkali segera dicap sebagai pencari sensasi. Namun waktu kepergian mereka selalu terasa terlalu rapi, terlalu sunyi. Seolah-olah kebenaran dijaga dengan ketakutan yang bahkan lebih besar daripada skandal itu sendiri. Email-email bocor mulai muncul di media asing. Sebuah amplop misterius dikirim kepada jurnalis investigasi, berisi salinan sebagian memo kerajaan yang dicap rahasia. Tulisan tangannya kuno, nadanya dingin dan penuh kehati-hatian. Namun, apakah itu asli atau bagian dari rekayasa rumit? Para ahli meneliti tinta, kertas, dan segel. Semuanya tak menghasilkan kepastian. Ini seperti mengejar asap, kata seorang analis. Kau bisa melihatnya bergerak, tetapi tak pernah bisa menggenggamnya. Bahkan di lingkaran pemerintahan, kekhawatiran mulai tumbuh. Anggota parlemen secara diam-diam menekan untuk mendapatkan jawaban, tetapi penyelidikan resmi berjalan lamban. Mereka yang dekat dengan istana menggambarkan ketakutan mendalam bahwa satu kata yang salah bisa mengakhiri karier atau bahkan membahayakan nyawa. Ada alasan mengapa ini disebut bayangan mahkota, kata seorang pegawai senior. Bayangan itu menutupi segalanya. Sementara itu, isu pelapor pelanggaran mulai beredar di koridor kekuasaan. Seorang asisten pensiunan mengisyaratkan kepada pers bahwa masih akan ada pengungkapan lanjutan, dokumen yang dapat mengubah keyakinan menjadi keraguan. Sumber lain, berbicara tanpa nama, mengungkap bahwa beberapa catatan telah diubah pada awal masa pemerintahan raja. Perubahan kecil, katanya, tetapi cukup untuk menulis ulang sebuah warisan. Namun sebelum wartawan sempat menindaklanjuti, sumber itu menghilang. Nomor telepon terputus, akun media sosial lenyap. Keheningan yang tersisa terasa memekakkan telinga. Risiko hukum pun membayangi. Gugatan pencemaran nama baik diancamkan kepada siapapun yang menyebarkan tuduhan palsu terhadap keluarga kerajaan. Para pengacara memperingatkan jurnalis agar melangkah dengan sangat hati-hati. Satu frasa yang keliru saja bisa berujung di pengadilan. Namun ada ketakutan yang lebih gelap lagi. Rahasia yang terkubur bukan hanya dalam berkas, tetapi juga dalam kuburan. Orang sering lupa, desah seorang sejarawan kerajaan tua, bahwa sejarah memiliki penjaganya sendiri dan tidak semuanya bermain jujur. Saat pencarian jawaban semakin dingin, muncul pertanyaan yang jauh lebih berbahaya. Apakah rahasia semacam ini, benar atau tidak, seharusnya cukup kuat untuk mengancam mahkota itu sendiri? Haruskah ini mengancam garis kerajaan? Pertanyaan itu kini bergema di seluruh Inggris. Jika rumor itu benar, atau bahkan sebagian benar, apakah ia mampu meruntuhkan ratusan tahun kekuasaan kerajaan? Monarki telah menghadapi perang, perceraian, skandal, dan pengkhianatan sebelumnya. Namun kali ini bukan darah atau sumpah yang dilanggar yang mengancamnya, melainkan kertas, tinta, dan tanda tangan yang dapat menulis ulang siapa yang pantas duduk di takhta. Menimbang bukti berarti berjalan di garis tipis antara iman dan fakta. Para ahli terbelah tajam. Sejarawan meminta kesabaran, mengingatkan bahwa tanpa verifikasi penuh, spekulasi hanya akan menghancurkan reputasi. Sampai kita melihat dokumen lengkapnya, peringatkan seorang profesor, semuanya hanyalah cerita hantu. Namun para skeptis berpendapat bahwa menunggu terlalu lama justru memperdalam kecurigaan. Kebenaran yang ditunda, tulis seorang kolumnis, adalah kepercayaan yang hancur. Bagian yang paling mengganggu adalah betapa nyata ketidakpastian itu terasa. Dokumen-dokumen itu mungkin ada atau mungkin tidak, tetapi kemungkinan keberadaannya saja sudah menimbulkan kerusakan. Ini bukan sekadar soal siapa yang akan mewarisi mahkota, melainkan apakah rakyat masih percaya pada makna yang diwakilinya. Monarki hidup atau mati oleh persepsi, kata seorang pengamat politik. Jika rakyat berhenti percaya, takhta hanyalah sebuah kursi. Para ahli konstitusi turut angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa suksesi kerajaan diatur oleh hukum yang ketat, undang-undang parlemen yang dibentuk oleh agama, garis keturunan, dan legalitas.
Secara teori, satu dokumen saja tidak mudah menggulingkan sistem tersebut. Hukum lebih kuat daripada rumor, kata seorang hakim. Namun tradisi itu rapuh, dan ketika kepercayaan publik mulai retak, bahkan hukum terkuat pun bisa dipertanyakan. Para pembela istana mengingatkan sejarah. Raja Edward turun takhta, namun mahkota tetap bertahan. Skandal pernah meletus soal pernikahan, kematian, dan rahasia kerajaan. Setiap kali, institusi itu menemukan cara untuk membengkok tanpa patah. Monarki, kata seorang sejarawan, ibarat pohon tua. Daunnya bisa gugur, tetapi akarnya sangat dalam. Namun tak bisa dipungkiri, skandal ini terasa berbeda. Ini bukan tentang kegagalan pribadi atau kelemahan moral, melainkan tentang kebenaran itu sendiri. Mampukah sebuah keluarga kerajaan yang membanggakan kesinambungan bertahan jika publik mulai meragukan keadilan fondasinya? Bahkan di kalangan loyalis, kegelisahan tumbuh. Para pendukung khawatir cerita ini akan selamanya menodai warisan monarki, apapun kebenaran akhirnya. Sebagian menyarankan reformasi sebagai satu-satunya jalan ke depan. Transparansi yang lebih besar, komunikasi yang lebih jelas, dan lebih sedikit rahasia. Yang lain percaya keheningan tetap strategi paling bijak, bahwa terlalu banyak bicara justru menyulut api. Namun keheningan juga membawa bahaya. Di dunia modern, ketika rumor bergerak lebih cepat daripada kebenaran, diam sering terdengar seperti pengakuan. Orang tak lagi menerima misteri sebagai kemegahan, kata seorang komentator kerajaan. Mereka menuntut jawaban. Pada akhirnya, mungkin pertempuran sesungguhnya bukan antara kebenaran dan kebohongan, melainkan antara yang lama dan yang baru, antara monarki yang dibangun di atas berabad-abad kerahasiaan dan dunia yang kini menuntut keterbukaan. Entah dokumen itu asli atau palsu, badai ini telah mengubah segalanya. Mahkota masih berdiri berkilau dan tampak tak tersentuh, tetapi di balik kilau itu terdapat retakan-retakan halus yang terlalu dalam untuk diperbaiki.